terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang tidak mengerti untuk apa dia menjadi Kristen. Anggapan banyak orang kalau kita jadi orang Kristen maka hidup kita akan menjadi jauh lebih baik dan terhindar dari segala kesukaran. Sehingga kalau seorang yang sudah mengambil keputusan menjadi Kristen, ketika dia berhadapan dengan berbagai tantangan, berbagai kesukaran hidup, akhirnya dia mundur dari Tuhan. Tidak lagi mempertahankan kesungguhan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Kenapa hal demikian terjadi? Karena konsep pengiringannya akan Tuhan, pemahamannya dalam pengiringan akan Tuhan itu salah. Coba lihat setiap tokoh-tokoh iman dalam Alkitab. Apakah saudara menjumpai di antara mereka adalah orang yang selalu berhasil dan tidak pernah mengalami pergumulan? Semua yang disebutkan sebagai orang-orang yang beriman adalah orang yang mengalami berbagai kesukaran dalam hidup. Itulah sebabnya pagi hari ini saya rindu agar saudara-saudara sekalian sebagai jemaat Tuhan harus pahami bahwa mengikut Tuhan berarti kita lepas mandanyaka welinglah segala masalah dawanda. Tapi justru panggilan Kristen adalah panggilan untuk menderita. Sama-sama kita baca dan renungkan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Surat 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Bacaan firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dari bacaan firman Tuhan yang sama-sama kita dengarkan siang hari ini, saya rindu memberikan tema penderitaan adalah karunia Allah. Napa harui wangu, napa mailawangu merupakan anugerah dari Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa penderitaan adalah anugerah dari Tuhan? Ingat, yang namanya berkat itu tidak selamanya membuat saudara bahagia. Tapi kesulitan itu juga berkat bagi kita sekalian. Sama halnya kalau saudara mendapatkan berkat tiba-tiba, demikian pun juga kalau saudara mendapatkan kesulitan secara tiba-tiba, yang semestinya saudara tidak harus menanggung semuanya itu, karena saudara pikir saya ini sudah melakukan yang baik, saya sudah menjadi orang Kristen yang setia, menjadi hukum guru, maluri padaning lamun tahu, tapi saya masih mengalami penderitaan. Itu merupakan kasih karunia. Tapi perlu garis bawahi bahwa penderitaan yang saya maksud itu bukan penderitaan
hanya karena penyebab kadang juga kita bodoh, kadang juga kita malas. Penderitaan kadang juga terjadi karena kita yang buat salah. Bukan demikian, tapi penderitaan karena pengiringan kita akan Tuhan. Sama seperti sebentar yang kita akan saksikan bersama. Saya akan putar video tentang perjalanan hidup ke-12 Rasul, supaya saudara bisa saksikan bagaimana perjalanan iman mereka, pelayanan mereka sampai akhir hidup mereka. Yang disebut sebagai murid Kristus, ternyata hidup mereka bukan enak-enak saja. Semua melewati kesukaran. Jadi panggilan kita adalah panggilan untuk menderita, seperti yang dituliskan dalam bacaan kita tadi. Jadi kita dipanggil untuk menjadi orang yang turut mendapat bagian dari apa yang diderita oleh Kristus. Seperti yang dituliskan, sama seperti Kristus dia menderita bagi kamu, dia juga sekarang meninggalkan contoh bagi kamu sekalian supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Kristus yang adalah Tuhan kita, Raja kita, penguasa, Raja di atas segala raja, dia menderita bagi kita, maka kita sebagai miliknya juga harus ambil bagian dalam kesukarannya. Rasul Paulus dengan bangga mengatakan, aku mengucap syukur kepada Tuhan karena aku mengambil bagian dari apa yang diderita oleh Kristus. Aku menderita karena pelayanan. Jadi saudara menderita karena saudara setia kepada Tuhan. Saudara dihina, saudara diejek, saudara dipermalukan, saudara diomongin hal-hal yang tidak baik, bahkan dicaci maki karena saudara ikut Tuhan, setia kepada Tuhan, setia melayani, setia memberikan kor, setia memberikan kesaksian. Itu merupakan bagian dari penderitaan yang saudara harus alami. Jangan pikir saya juga sebagai pelayan di sini tidak mengalami kesukaran. Saya juga mengalami berbagai kesukaran yang saudara mungkin tidak mengerti. Tapi saya kadang saya bisa cerita, tapi ada juga yang saya bisa tanggung sendiri. Bahkan kepada keluarga, kepada istri juga saya tidak harus menyampaikan semua kesukaran dalam pelayanan. Tapi itu merupakan hal yang saya harus tanggung dalam pengiringan saya akan Tuhan. Begitupun juga saudara dalam keluarga. Mungkin sebagai seorang istri sekarang engkau sudah mengambil keputusan di tahun yang baru bahwa setia kepada Tuhan. Atau engkau sebagai seorang suami dan sebagai anak-anak, sekarang kau ambil keputusan buang bupa setia lamu tahu. Tapi ketika engkau baru mau melangkah, mau memulai sebuah perjalanan iman yang baru, itu tantangan bisa datang dari keluarga sendiri. Masalah itu bisa datang dari rekan jemaat sendiri. Saudara mungkin mau belajar untuk melayani Tuhan. Saudara sudah mulai datang berdiri dan melayani di sini. Mungkin mata dan mulut bahkan tangan teman-teman dalam gereja pun juga itu mengatai hal-hal yang tidak benar. Saudara jangan mundur, karena itu merupakan panggilan. Karena saya memahami bahwa panggilan untuk menjadi seorang pelayan, panggilan menjadi seorang jemaat adalah panggilan untuk menderita, maka saya harus belajar bertahan dalam kesukaran. Saudara adalah saksi mata juga menyaksikan pelayanan saya dari tahun 2007 sampai dengan saat ini. Saya juga mengalami berbagai persoalan dalam hidup ini, tapi saya belajar bertahan dan setia. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya menghimbau kepada setiap rekan-rekan yang terlibat dalam pelayanan. Pelayanan ini tidak mudah. Pelayanan ini, walaupun kita lihat seperti saya yang sedang berdiri di sini, kayaknya asik menyenangkan. Tapi sebetulnya di belakang layar, di belakang ini, saya juga mengalami berbagai kesukaran. Maka saudara yang siap melayani bersama dengan saya adalah seorang yang siap menanggung penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan Kristen, kalau saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-19, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah kepada kamu.
Jangan saudara menderita karena saudara buat salah. Itu bukan kasih karunia. Tapi kalau saudara menderita, saya sudah posisi yang baik, Pak. Saya sudah lakukan hal yang benar, Pak. Tapi kenapa masalah penderitaan itu selalu datang pada saya? Doa juga saya setia, gereja juga saya rajin, baca Alkitab juga setiap hari, persekutuan juga saya tidak pernah lupa. Tapi selalu saja pergumulan itu datang. Ingat bahwa kesukaran yang dialami seorang Kristen adalah kesukaran untuk pemurnian iman. Kesukaran yang diderita oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan merupakan hukuman. Ingat ini. Napa mailawan na tahu na mendatang na mau tahu itu maila karena memang hukuman dari Tuhan. Tapi penderitaan yang diderita yang dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan merupakan ujian untuk semakin dimurnikan. Jadi beda. Jadi jangan saudara pikir dia mengalami penderitaan seperti itu, kok saya alami juga ya. Kadang-kadang nah tahu mendatangnya mau tahu na alami namamu, nyungga alami mengguni. Jadi kita pikir hamu pendebat jatuh reja dulu. Pada yang kawan menyilaman madundai. Sebetulnya beda tujuannya. Memang masalahnya sama, tapi tujuan akhirnya itu berbeda. Orang yang berbuat salah itu menuju pada hukuman, sedangkan orang yang berbuat benar menuju kepada pemurnian iman. Jadi saudara jangan pikir sama saja. Tundurnya kena 10 tahun dia kayak pedeng hariman. Tidak, ada bedanya. Selanjutnya saya lihat di sini bahwa ketika kita sebagai orang Kristen mengalami penderitaan, itu merupakan pernyataan pada publik, pernyataan kita kepada dunia bahwa walaupun saya harus mengalami derita seperti ini karena saya mengiring Tuhan, tapi saya tidak mau menyerah. Saya selalu berjalan terus. Lihat, setiap orang yang percaya dalam Alkitab, mereka semakin hari semakin dihalang-halangi supaya Injil itu jangan diberitakan. Tapi mereka tetap semangat memberitakan Injil. Orang-orang percaya yang saudara baca dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka juga mengalami penganiayaan, dipenjara, bahkan dibunuh. Tapi mereka semakin setia. Ingat, justru kalau saudara berada dalam penderitaan dan saudara setia, saudara sebetulnya adalah kesempatan menyaksikan iman. Jadi bersaksi bukan saja kita berdiri di depan altar ini dan kita katakan kepada jemaat yang lain, tapi ketika kita bertahan dalam kesukaran, itu merupakan kesaksian hidupmu. Dan dengan melihat bagaimana saudara bertahan dalam penderitaan itu, maka orang lain bisa juga mau berkata, saya mau seperti dia. Yesus ketika dia mengalami penderitaan dalam ayat 22 dan ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak balas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi di saat dia menderita, yang pertama dia tidak balas dendam. Saudara, kalau yang anda pedoi, kau tahu kira-kira apa yang saudara lakukan? Reaksi dan apa pelaku negara ya Bapak Ibu? Kebanyakan kita mau balas dendam toh, padahal kita sama-sama Kristen. Balal itu menumpahkan rumah. Akhirnya kita juga mau balas. Padahal sebetulnya kalau kita ikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, Dia buat bagaimanapun sama kita, tetap kita membalas dengan kebaikan. Amin. Nah, Dia tampar pipi kiri, saudara kasih lagi pipi kanan. Ada yang bersedia di sini Bapak Ibu? Ya, satu orang bersedia. Yang lain? Ya, jadi saudara begitu. Dulu saya pernah waktu mau pergi pelayanan di Pulau Panjang Bapak Ibu, saya tidak ingat lagi. Pas saya mau lewat di depan Tok Sartoga di Kildua Wengapun. Saya lewat, namanya orang kampung ini yang masuk kota toh. Tidak tahu kendaraan mondar-mandir seperti apa. Saya jalan terus Bapak Ibu. Sampai ditanya tiba-tiba ada brimob yang lewat dari motor.
Dia panggil sama saya, kau ini anak yang tidak tahu ada kendaraan yang lewat. Dia tampar saya di sini. Saya bilang, karena itu baru keluar dari sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi firman itu begitu kental di dalam hati saya. Saya bilang, tambah lagi Pak di sini. Baru dari teman yang satu bilang begini, ya sudah kasih tinggal. Dia bilang, hari mereka jalan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ya, kadang itu ada kesempatan kita harus mengalami semua itu ya. Tapi itu bukan penderitaan karena mengiring Tuhan. Itu bodoh namanya Bapak Ibu ya. Jadi saudara bilang, jangan bilang saya juga mau coba buat demikian, tidak. Itu bodoh. Menderita dalam pelayanan ketika saya bertahan dalam kesukaran selama 1 tahun di Pulau Panjang. Ya saya sudah pernah cerita semuanya itu ya. Itu adalah bagian dari penderitaan karena saya milik Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus diperlakukan demikian, ia justru tidak mengancam, tapi menyerahkan kepada Tuhan. Jadi saudara, ketika berhadapan dengan kesukaran, yang kita lakukan adalah berdoa. Amin. Tuhan yang mau tahu mana? Miriku warna pergumulan gian lenyemu. Batu naganung tahu miri matopinya daun. Dan kau airnya dan kapek majariana kan tulungannya. Jangan sering bilang begini. Ini orang ini paling jahat dengan saya. Tuhan saya berdoa, kau cabut nyawanya, kau buat dia menderita, bahkan anak cucunya sampai selama-lamanya jangan pernah hidup bahagia. Bukan, itu justru apa ada namanya? Menghakimi. Itu justru kita mengambil keputusan sendiri. Itu namanya mengutuk, bukan memberkati lagi. Jadi apa yang dilakukan Kristus itulah yang harus kita lakukan. Jadi ingat beberapa hal saja Bapak Ibu. Penderitaan orang Kristen adalah kasih karunia. Kenapa disebut kasih karunia? Karena penderitaan kita Bapak Ibu adalah penderitaan yang justru makin memurnikan iman, bukan sebuah hukuman. Yang kedua, penderitaan kita adalah kesempatan untuk kita menyaksikan iman kita kepada orang lain. Dan yang ketiga, penderitaan merupakan kasih karunia. Karena itu adalah kesempatan untuk kita mengasihi orang yang berbuat salah kepada kita seperti Yesus. Apapun yang dilakukan terhadap dia selalu balas dengan kebaikan. Saya rindu kita menyaksikan Simon Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak disebutkan di Alkitab dan menjadi pemimpin dari murid-muridnya yang lain. Nama asli Petrus adalah Simeon. Nama Aram yang berasal dari kata Simon yang artinya mendengar. Bentuk Yunani Simeon adalah Simon. Ia pertama kali diperkenalkan oleh Andreas saudaranya kepada Tuhan Yesus. Petrus sering melakukan pelayanan ke kota-kota lain di luar Yerusalem. Ia pergi ke Lida dan Yope, Antioquia dan juga Korintus. Hampir bisa dipastikan bahwa Petrus juga ke Roma, pusat kekaisaran Romawi. Kemudian Petrus mendirikan gereja di Roma, dan tradisi mengatakan bahwa di kota Romalah Petrus meninggal bersama Paulus pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Dikatakan bahwa ia disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah atas permintaannya sendiri, sebab ia merasa tidak layak disalibkan dengan kepala di atas seperti gurunya Tuhan Yesus. Makam daripada Rasul Petrus ini terdapat di dasar gedung Gereja Katolik Basilika Santo Petrus di kota Roma, Vatikan, yang menjadi gereja terbesar di dunia dan pusat dari Gereja Katolik. Petrus meninggalkan warisan berupa kitab suci, yakni surat 1 Petrus dan 2 Petrus yang diduga kuat ditulisnya dari kota Roma. Selain itu, menurut tradisi dan penelitian para pakar Alkitab, pengaruh Petrus juga sangat kuat di dalam penulisan kitab Injil Markus. Rasul Petrus dalam Gereja Katolik dikenal sebagai pemimpin gereja yang pertama, yang kini digembalakan oleh Paus Fransiskus, yaitu pemimpin Gereja Katolik ke-266. 2. Andreas. Andreas adalah saudara Simon Petrus. Arti namanya dalam bahasa Yunani yaitu jantan. Andreas adalah murid pertama Tuhan Yesus. Sebelumnya ia adalah murid Yohanes Pembaptis. Menurut tradisi, Andreas menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Skitia, bagian utara Laut Hitam.
Tetapi sebuah buku kecil yang berjudul Acts of Andrew, kemungkinan ditulis tahun 260 Masehi, menceritakan bahwa ia memberitakan Injil terutama di daerah Makedonia dan juga mati sebagai martir di Patras, Yunani. Dikatakan bahwa Andreas disalibkan di kayu salib berbentuk huruf X, sebuah bentuk religius yang kini dikenal sebagai salib Andreas. Bangsa Skotlandia menjadikan salib Andreas ini sebagai lambang bendera negara mereka. Pada tahun 357, relik Santo Andreas dipindahkan ke Konstantinopel yang kini disebut Turki. Relik merupakan sebuah benda peninggalan ataupun tubuh daripada orang kudus yang dihormati tersebut. Pada tahun 867, tengkorak daripada Rasul Andreas ini dikirim kembali ke Patras dan pada tahun 1208, tengkorak yang tersisa di Konstantinopel dikirim ke Amalfi, Italia. Pada tahun 1908, semua peninggalannya dikembalikan ke Patras, Yunani. 3. Yakobus. Nama Yakobus berasal dari bahasa Yunani, Yakobos, yang diambil dari bahasa Ibrani, Yakov atau Yakub, artinya penipu. Nama ayahnya adalah Zebedeus. Bersama saudaranya Yohanes, ia dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang menjala ikan. Nubuatan Tuhan Yesus akan kematian Yakobus kelak digenapi ketika Raja Herodes membunuh Yakobus dengan pedang sekitar tahun 44 Masehi. Kisah Para Rasul bab 12 ayat 2. Yakobus menjadi martir pertama dari 12 murid Tuhan Yesus. Selain Yudas Iskariot, hanya kematian Yakobuslah yang dicatat di Alkitab. Yakobus juga dikenal sebagai Santo Pelindung negara Spanyol. Menurut tradisi yang lain, ia dikatakan telah dimakamkan di Santiago de Compostela setelah jasadnya dibawa ke sana ketika ia dipenggal di Yerusalem. Situs ziarah ini berasal dari abad ke-9. 4. Yohanes. Nama Yohanes dalam bahasa Yunani adalah Iones yang berasal dari bahasa Ibrani Yochanan atau Yohanan yang artinya pemberian Tuhan. Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus yang bersandar dekat kepadanya pada saat perjamuan Paskah terakhir. Yohanes juga merupakan saudara Yakobus dan mungkin lebih muda daripada Yakobus, sebab di kitab-kitab Injil namanya selalu disebut sesudah Yakobus, kecuali beberapa bagian di dalam Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Tampaknya Yohanes ini sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis, sebagaimana halnya dengan Andreas. Menurut Polikrates, Yohanes meninggal di Efesus. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling lama hidupnya di antara murid-murid yang lain. Mungkin inilah arti tersirat dari Yohanes, bab 21 ayat 23. Yohanes adalah penulis Injil Yohanes. Dia juga menulis 3 kitab, yakni 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, serta kitab Wahyu. Dengan demikian, Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak menulis kitab suci dan dikenal sebagai rasul kasih yang banyak menulis tentang kasih. Ia membuktikan bahwa wataknya yang keras itu telah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Dilansir dari situs ChristianityExchange.com, jenazah dari Rasul Yohanes ini belum ditemukan. 5. Filipus. Nama Filipus berasal dari bahasa Yunani, Philippos yang artinya pecinta kuda. Injil Yohaneslah satu-satunya sumber yang memberikan informasi yang cukup rinci mengenai Filipus. Tradisi menyebutkan bahwa Filipus mati sebagai martir di Hierapolis dengan cara kepalanya dipenggal. Namun hal ini belum bisa dipastikan. Pada tanggal 3 Agustus 2011, Direktur Italia National Research Council Francesco De Andria mengatakan penemuan makam tua di kawasan Bukit Syuhada, Turki diawali dengan penelitian geofisika secara intensif di kawasan Hierapolis, salah satu peradaban kuno yang kini berganti nama menjadi Pumakale. Dilansir dari situs yang lain, sejumlah ilmuwan dan arkeolog dari Italia baru-baru ini menemukan sisa makam kuno yang diklaim milik salah satu pengikut Yesus, yaitu Santo Filipus. Makam yang terletak di barat daya Turki tersebut sebenarnya sudah digali dan diteliti sejak 10 tahun yang lalu.
6. Bartolomeus. Nama Bartolomeus berasal dari bahasa Yunani, Bartolomaios. Nama ini berasal dari dua kata Aram, yaitu bar dan tolmai atau talmai. Dalam bahasa Aram, bar artinya adalah anak lelaki. Karena itu, Bartolomeus secara harfiah berarti anak talmai. Sejarawan gereja yang terkemuka mengatakan bahwa Bartolomeus atau Nathanael melayani India dan meninggalkan sebuah kopi Injil Matius di sana. Tradisi lain juga menceritakan bahwa ia melayani Ethiopia, Mesopotamia atau kini Irak, Partia, dan Likaonia. Bartolomeus juga dikenal sebagai yang membawa Injil ke negara Armenia. Tradisi lain mengatakan bahwa Bartolomeus telah mati menjadi martir di Albanopolis, Armenia, dengan jenazahnya dibelenggu. Dan kini jenazahnya berada di Basilika Santo Bartolomeus di Roma pada tahun 1180. 7. Thomas. Thomas adalah salah satu murid yang paling banyak disebut di dalam tradisi gereja perihal pelayanan, karya, dan kematiannya. Namun tradisi yang paling bisa dipercaya adalah yang menyebutkan bahwa Thomas menjadi misionaris di negara India. Konon ia mati sebagai martir di sana dan dikuburkan di Milapori yang sekarang pinggiran kota Madras. Nama Thomas terus dikenang oleh sebuah gereja yang bernama Mar Thoma yang berarti Tuan Thomas. Ada banyak buku yang diklaim ditulis oleh Rasul Thomas, yang paling terkenal adalah Injil Thomas. Namun, semua buku tersebut ternyata adalah palsu sehingga tidak dimasukkan dalam Alkitab. Sumber lain menyebutkan bahwa ada sejumlah tempat yang terkait dengan kemartiran dan penguburan Rasul Thomas. Tetapi yang paling umum diterima yaitu saat Thomas menjadi martir di Gunung Thomas di India dan pemakamannya berada di dekat tempat Basilika Santom. Basilika ini adalah sebuah gereja Katolik yang dibangun di India untuk menghormati Rasul Thomas. Tidak jelas kapan tepatnya situs itu dikaitkan dengannya, tetapi tampaknya paling lambat adalah tahun 1523. 8. Matius, yang dalam bahasa Ibrani yaitu Matityahu, disingkat Matai, yang artinya pemberian Tuhan. Ia adalah seorang pemungut cukai yang kemudian dipanggil Tuhan Yesus menjadi muridnya. Sumber lain mengatakan bahwa Matius dari Kapernaum ini, yang merupakan anak Alfeus, dikatakan dimakamkan di Salerno, Italia, yang kini telah dibangun sebuah katedral pada tahun 1076 untuk menghormati Rasul Matius. 9. Yakobus, anak Alfeus. Kitab-kitab Injil hanya menyebut nama Yakobus anak Alfeus dalam daftar para rasul. Injil Matius bab 10 ayat 3. Sebutan mudah ditambahkan mungkin untuk membedakannya dari rasul lain, yakni Yakobus anak Zebedeus. Cerita legenda mengatakan bahwa Yakobus anak Alfeus ini mengabarkan Injil di Persia yang kini merupakan negara Iran dan disalibkan di sana, tetapi hal ini belum dapat dipastikan. Sumber lain mengatakan bahwa ia dirajam sampai mati di Yerusalem, tetapi Nikeporos mengatakan dia disalibkan di Ostrakina, Mesir. Peninggalannya ada di Santi Apostoli, sebuah tempat di negara Italia bersama dengan Filipus. 10. Tadeus. Nama Tadeus dalam bahasa Yunani adalah Tadaios, disebut dalam Injil Matius dan Injil Markus. Di dalam Injil Lukas, ia disebut sebagai Yudas, anak Yakobus. Tadeus pergi kepada Abgar setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan ia tetap berada di sana berkhotbah di beberapa kota di Mesopotamia atau Irak. Sementara tradisi lainnya menyebutkan bahwa Tadeus dibunuh oleh ahli-ahli sihir di kota Suanir di Persia, Iran, dengan menggunakan pentungan atau lemparan batu. Sumber lain mengatakan bahwa Rasul Yudas Tadeus ini peninggalannya berada di Basilika Santo Petrus di Vatikan, Roma, Italia, di kompleks yang sama dengan Rasul Petrus. 11. Simon, orang Selot. Di dalam naskah bahasa Yunani Injil Matius dan Injil Markus menyebutkan seorang murid bernama Simon, orang Kanani. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama, nama inilah yang dipakai. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan yang baru, yang dipakai adalah Simon, orang Selot. Injil Matius bab 10 ayat 4. Selotes adalah kata Yunani yang artinya orang yang penuh semangat. Selain itu, nama Simon Selot juga berarti sosok yang rajin.
Nikephorus dari Konstantinopel atau Turki, seorang penulis dari rohaniawan Kristen menulis, Simon yang lahir di Kana, Galilea yang juga disebut orang Selot, telah menerima Roh Kudus dari surga mengadakan perjalanan ke Mesir dan benua Afrika, lalu negara Mauritania dan negara Libya untuk memberitakan Injil. Dan ajaran yang sama diajarkan juga di seputar Samudra Atlantik dan kepulauan yang dikenal sebagai Britania atau Inggris Raya. Sumber lain mengatakan bahwa peninggalan daripada Simon orang Selot ini berada di Basilika Santo Petrus di Roma, di kompleks yang sama juga dengan Petrus. 12. Yudas Iskariot. Nama Yudas dalam bahasa Yunani adalah Iudaios yang berasal dari bahasa Ibrani Yuhda atau Yehuda yang artinya bersyukur. Sedangkan kata Iskariot berasal dari bahasa Ibrani Iskriot yang secara harfiah berarti orang dari Keriot. Sumber lain mengatakan bahwa Yudas Iskariot meninggal di Akeldama dan mungkin masih di sana, tetapi tidak ada yang sangat tertarik untuk meneliti dan juga memuliakan makam daripada pengkhianat tersebut. 13. Matias, pengganti Yudas Iskariot. Setelah kematian Yudas Iskariot, Rasul Petrus mengusulkan untuk memilih pengganti pengkhianat tersebut, sehingga jumlah rasul tetap 12 orang. Lalu Petrus memberikan beberapa persyaratan tertentu yang harus dimiliki oleh rasul yang baru, yakni harus mengenal Tuhan Yesus mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga. Para rasul menemukan 2 orang yang memenuhi persyaratan, yakni Yusuf yang juga dikenal sebagai Justus dan Matias. Mereka membuang undi untuk menentukan pilihan dan pilihan jatuh kepada Matias sehingga ia ditambahkan pada bilangan para rasul. Dilansir dari sumber yang lain, orang-orang Yunani mengklaim bahwa Matias dimakamkan di Gonio, negara Georgia, tetapi umat Katolik juga telah memiliki relikwinya di Biara Santo Matius di Trier, Jerman sejak tahun 1148. Ya,